Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak lanjut lagi ke video yang kedua, lanjutan dari video yang pertama tadi. Yang kedua ini materinya sama PKN, tapi untuk yang video ini membahas tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang yang mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat atau musyawarah. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Yang pertama ada nilai kebersamaan, yang kedua ada nilai jiwa besar melaksanakan hasil keputusan dengan tanggung jawab, yang ketiga nilai menghargai pendapat orang lain, dan yang keempat nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Prinsip atau aturan dalam bermusyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, harus dilandasi semangat, kegotong royongan, dan kekeluargaan. Yang ketiga, harus mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, harus menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Dalam musyawarah ada tata cara dan persyaratan pelaksanaannya anak-anak. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Ada yang tahu anak-anak apakah quorum itu? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Jadi, jumlah anggota dalam musyawarah itu harus ada ketentuannya, harus ada minimalnya berapa yang harus datang. Kemudian, ada susunan kepanitiaan. Minimal terdiri dari harus ada ketua, harus ada notulis, dan peserta musyawarah. Notulis itu mencatat hal-hal yang penting atau mencatat jalannya musyawarah dari awal hingga akhir dan dapat dibacakan hasil akhirnya nanti pada akhir musyawarah. Kemudian, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, seperti yang ada pada prinsip tadi, pendapatnya harus dapat diterima oleh semua orang, tidak boleh hanya atau tidak harus sesuai dengan kepentingan pribadi. Kemudian, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat. Jadi ada caranya anak-anak ketika anak-anak akan mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama, mengacungkan tangan sebelum berpendapat. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Jadi tidak nyelonong, harus berbicara dulu. Setelah dipersilakan oleh moderator, baru anak-anak boleh mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu dulu sampai yang bicara itu selesai, sampai orang yang sedang berbicara itu selesai. Kemudian bersikap sopan. Ketika
mengeluarkan pendapat, anak-anak suaranya harus cukup jelas sehingga dapat didengar oleh seluruh anggota musyawarah. Kemudian sikap yang harus dilakukan pada saat musyawarah. Yang pertama, tentunya anak-anak harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, karena setiap anggota anak-anak, anggota musyawarah, memiliki hak untuk berpendapat. Kemudian yang nomor 3, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Sekian materi untuk musyawarah. Tugasnya jadi satu dengan materi tanggung jawab yang pertama tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.